warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita, dan kita memohon kepada Allah pahala, keridhaan maupun keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan, meskipun kondisi kita ya habis bekerja, habis gelidik maupun yang lain. Makanya Allah ketika menjelaskan melalui lisan Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah diberi kecintaan, mencintai wewangian solat. Makanya arihna ya Bilal bisolah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan solat. Solat bagi laki-laki tempatnya di mana? Di masjid. Makanya masjid tidak hanya untuk solat. Makanya dalam hadis, ya, dalam riwayat Tabrani dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuh. Man ghada, barang siapa yang pergi dari rumahnya, ilal masjid, menuju masjid, la yuridu, dia tidak ada niat, tidak ada keinginan, ila ayyata'allama, maksud tujuannya pergi ke masjid untuk belajar, khairan, mempelajari kebaikan, ayu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan di masjid, kana lahu, maka kondisi orang-orang yang berangkat dari rumah menuju masjid niatnya karena untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan, ka ajri hajjin taman hijjatuh, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mendapatkan apa? Pahala haji yang sempurna. Maka ganjarannya banyak terus ya. Kalau haji yang secara fisik kan hanya dilakukan pada bulan apa? Dzulhijjah. Tapi ini setiap pergi ke masjid akan mendapatkan apa? Pahala haji. Tapi niatnya apa? Untuk belajar sinau, nggak sia-sia. Maka kesel rapopo. Ya memang dunia itu tempat kesel. Apapun kondisinya itu nikmat. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah juga memberikan wejangan kepada kita. Wa ma yusibul insan, apapun yang menimpa manusia, jika itu sesuatu yang membuatnya senang, itu nikmat. Jenengan datang ke sini senang atau susah?
Kalau senang berarti itu adalah kenikmatan. Namun jika itu sesuatu yang membuatnya sedih, itu juga nikmat. Dapat kesenangan, nikmat. Dapat kesedihan, musibah, nikmat. Kenapa? Juga termasuk kenikmatan kalau kita mendapatkan kesedihan, kesusahan. Karena musibah yang menimpa kita, menimpa kaum muslimin itu akan melebur, membakar dosa, sehingga akan diberikan pahala dengan satu ibadah. Apa ibadah ketika dapat musibah? Sabar. Ya, dengan kesabaran yang dia lakukan, dan itu juga kenikmatan yang di dalamnya ada hikmah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, maka jadi amalan kebaikan, ukuran timbangannya, dalam kesempatan yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa mimma yanbaghi an yu'raf anna Allah laisa ridahu aw mahabbatuhu fi mujarradi adzabi nafsi wa hamliha 'alal masyaqqi hatta yakuna al-'amalu kullama kana ashakka kana afdala kama yahsabu katsirun minal juhal annal ajra 'ala qadril masyaqqah fi kulli syai'. Jadi perlu juga kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya tidaklah keridhaan, kecintaan Allah itu diberikan pada hambanya ketika seorang hamba itu mekso-mekso sampai berlelah-lelah, sehingga semakin lelah, itu berarti pasti amalannya dianggap nilainya juga tinggi atau berat, sehingga ini menjadi utama. Semakin kesel, semakin lembur, berarti untuk apa? Untuk okeh. Timbangan orang hitungan dunia. Sama kalau kita melelahkan diri dan beribadah juga begitu. Jadi pahala itu tergantung dengan keletihan pada setiap amalan. Enggak. Jadi pahala itu tergantung, berkaitan dengan manfaat dan maslahat, dan faedahnya amalan tersebut, serta sesuai dengan seseorang melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Maka amalan mana saja yang lebih baik dan pelakunya menjadi lebih taat dan lebih mengikuti Rasulullah, maka itu amalan yang lebih utama. Maka kita tanya, duduk di sini kira-kira utama tidak? Duduk di masjid, apalagi selain itu dapat ganjaran apa? Haji, ya kan? Nah, meskipun ngantuk sendeklu itu ya. Ya udah, ya. Maka itu semuanya amalan itu nggak bisa saling mengungguli satu sama lain, bukan karena jumlah semakin banyak berarti kita stok ngamal yang banyak, berarti nanti timbangannya semakin berat. Enggak. Tetapi amalan itu menjadi berkualitas kalau amalan tersebut dikawal, dipelopori, diniatkan di dalam hati. Ketika beramal hatinya itu hidup sehat. Makanya untuk menjaga hati supaya sehat, kita ngapain Ibu Bapak? Harus rajin mandi. Cara memandikan hati bagaimana? Harus sering dibersihkan. Cara membersihkannya itu dengan kembali kepada Allah, mengenal Allah, mempelajari tauhid. Makanya Imam Jauzi
rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya para hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Allah ketika berjalan di muka bumi menuju akhirat, kata beliau, ketahuilah jalan yang akan mengantarkan menuju Allah, jalan menuju Allah di akhirat itu bukan dilalui dengan kaki, sikil-sikil telapak kita, bukan dengan kaki, akan tetapi dilalui perjalanan akhirat itu dengan hati. Dengan apa? Hati. Maka jalan menuju akhirat itu akan sulit kalau orangnya tidak ikhlas. Orangnya tidak ikhlas. Makanya banyak para ulama kita juga menjelaskan, kalau kita bermuamalah dengan orang lain, orang akan melihat tingkah laku yang nampak dari kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati orang tersebut. Niatnya apa dia ketika mendatangi tempat tersebut, mendatangi orang itu. Sehingga setiap kita bermuamalah dengan manusia, orang akan melihat apa? Ajining butuh melakukan yang namanya jihad. Maka jihad ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan jiwa. Yang kedua, jihadus syaiton, jihad melawan setan. 3, jihadul kuffar, jihad melawan orang kafir. Dan yang keempat, jihadul munafikin. Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda. Yang pertama yang harus ditempuh untuk membersihkan jiwa kita, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh berjuang untuk mempelajari al-huda. Apa al-huda itu? Hidayah, petunjuk berupa semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa kabar-kabar, hukum-hukum, semua syariat yang dibawa Rasulullah, itu namanya al-huda. Dan al-huda ini ya ada 4 tingkatan. Ya, al-huda ini ada 4 tingkatan. Ada 4. Ada berapa tingkatan? 4. Yang pertama, al-hidayatul amah al-mushtarakah bainal khalqi. Hidayah secara umum. Anggota tubuh sesuai kondisinya. Kemudian Allah berikan petunjuk cara menggerakkannya sehingga bisa beraktivitas. Makanya laron apa namanya, kelelawar meskipun gelap, Allah kasih hidayah di situ, bisa terbang tanpa nabrak, yang sesuai dengan kondisinya. Kalau jenengan ikut-ikutan gawe sewiwi seperti kelelawar itu malam-malam terbang dari atas, nggak bisa. Kita nggak dikasih hidayah seperti kelelawar atau yang lain, diberikan keistimewaan sendiri-sendiri.
Kaki kita berbeda dengan kaki hewan dan yang lainnya, dan seterusnya. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, hidayatul bayan, hidayah penjelasan, petunjuk, mengarahkan, membimbing, mengenalkan. Maka ini dimiliki oleh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga mereka bisa mengarahkan ke arah yang benar. Maka Allah telah menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dalam surat Surah ayat 52, innaka latahdi ila siratim mustaqim, innaka sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberikan hidayah, membimbing, mengarahkan, mengenalkan ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hidayah taufik wal ilham, hidayah berupa membuka hati, memberikan cahaya, menerima kebenaran. Maka ini hanya Allah yang mampu, dimiliki khusus oleh Allah. Ini may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi ini hak prerogatif Allah yang membuka hati, menerima dan enggak. Ini namanya hidayah apa? Hidayah taufik. Kemudian yang keempat, al hidayah ilal jannah wan nar, petunjuk ke surga maupun ke neraka. Ini 4 macam, ya. Jadi kita berjuang untuk belajar, mempelajari petunjuk, tugas kita. Yang tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan di kehidupan kita kecuali dengan ilmu yang kita pelajari, yang mana ilmu ini akan membimbing kita mengendalikan hawa nafsu. Kapan kita terhalang, kapan kita kehilangan ilmu ini, maka kita akan susah. Seperti orang kalau pergi nggak ada petunjuk. Nah, sekarang ada GPS, nggak ada HP. Kalau dulu nggak ada HP, mau pergi nggak ada alamat, nggak tahu kiwa tengen, asal jalan. Kira-kira bagaimana? Apa yang dipikirkan kalau nggak ngerti? Pokoknya suruh pergi, bingung dia, nggak ada ilmunya. Kira-kira bagaimana pikirannya? Tertekan, gitu. Tertekan karena jaraknya nggak tahu. Engkau gek sangune entek. Nanti kalau pakai motor di sana ada pom bensin atau tidak kalau ada motor. Kalau belum, kalau nanti ban gembos, uangnya tipis, tambal ban nggak ada, pasti kepikiran karena tidak diilmui. Itu sehingga kita tahu dengan kita berjuang melawan jiwa kita dengan ilmu syar'i, karena Allah yang menciptakan kita tahu kondisi kita. Makanya Allah mengutus Rasul sebagai kenikmatan yang harus kita syukuri. Itu jihad yang pertama. Perjuangan kedua, an yujahidaha alal amal ba'da ilmihi, berjuang kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Maka ilmu pertama kali yang diperintahkan untuk kita laksanakan adalah ilmu perintah dari Allah, karena kita hidup dicipta untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kewajiban pertama kali seorang muslim ketika menghadapi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dia harus siaga dengan siaga menyiagakan 6 perkara.
Yang pertama, al-ilmu, mengilmui. Jadi kalau mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, pertama kali yang harus kita sikapi, yang harus segera kita laksanakan adalah mengilmui perintah tersebut. Ilmunya ini ngilmui, ini itu perintah meninggalkan atau perintah untuk melaksanakan, harus dipelajari. Kedua, mahabbatuhu. Setelah diilmui, kemudian perintah tersebut dicintai. Karena kalau sudah tahu kemudian ada rasa cinta, muncul apa? Senang. Maka perintah-perintah Allah itu kita cintai. Karena apa? Karena perintah Allah itu mengandung kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Ini. Kemudian yang ketiga, perintah Allah tadi setelah diilmui, dicintai, maka kemudian di dalam hati kita ada tekad. Bertekad bulat untuk mengamalkannya. Bukan hanya wawasan, aku ngerti, rasa diajari, aku paham, gampang, tapi ternyata nggak bisa melaksanakan. Maka harus setelah dicintai, dalam hati ada keinginan, ada tekad bulat, aku harus melaksanakan perintah tersebut, sehingga akan berjuang maksimal, senantiasa mendekati perintah tersebut, mendekati aturan yang ditetapkan. Karena ada rasa cinta, ada komitmen, ada tekad yang kuat. Ya, kemudian yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkan. Nah, yang keempat baru mengamalkan perintah itu. Setelah diamalkan, tidak sekedar amal. Amalan tersebut kaunuhu yaqau 'alal masyru' khalisan wa shawaba. Kondisi amalan yang kita lakukan harus di atas petunjuk syariat, ikhlasnya dan ketepatan di atas petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang kita amalkan harus kondisinya di atas syariat. Dan syariat mensyaratkan apa? Amal dikatakan soleh, ikhlas dan sesuai tunan. Pastikan itu. Kemudian kalau sudah sesuai dengan tuntunan, maka jaga. Yang berikutnya, yang keberapa? 5. Pastikan amalan tersebut harus kita waspadai, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang akan membatalkan atau merusak amalan tersebut. Harus mewaspadai segala perkara yang bisa merusak amalan-amalan tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah telah menjelaskan dalam hadisnya, macet sebentar. Nah, dalam hadis Jabir, inna syaiton yahduru ahadukum inda kulli
syai'in min sya'nihi. Kita harus hati-hati terhadap perintah Allah tadi. Jadi tidak cukup diilmui, tidak cukup dicintai, tidak cukup hanya bertekad, tidak cukup kemudian mengamalkan, dan pastikan di atas sunnah dan ikhlas. Dan juga yang kadang gak kita sadari, harus waspada, karena setan tuh golek lenane, leno, entah ikhlasnya atau dalam masalah tiba. Waspada itu. Kenapa? Inna syaiton yahduru ahadukum, sesungguhnya setan tuh hadir selalu di sisi kalian dalam segala urusannya. Coba. Jadi dimanapun bapak ibu pergi, setan tuh ngintil. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai-sampai ketika kita makan. Secara khusus disebutkan karena makanan itu kita butuhkan untuk menegakkan tulang punggung. Maka dalam salah satu hadis qudsi, tidaklah kami menurunkan harta kecuali harta itu digunakan untuk liiqamatis sholah, untuk digunakan untuk apa? Sholat atau untuk beramal soleh. Maka setan ikut hadir dalam segala urusan. Dari bangun tidur sampai tidur, setan itu menghampiri kita. Sampai-sampai kita diperintahkan kilu fa inna syayatin la yakil, kalian kalau bisa tidurlah qailullah. Ngertos qailullah nggih, Mbah? Qailullah niku napa? Ya layah-layah sedelet lah ngenten. Tidur sebentar. Sebentarnya simbah berapanya? Biasanya teriki pirang jam, Mbah? Kalau tidur? 3 jam. Ora qailullah kalau 3 jam. Nggih tidur siang niku nggih, leren siang niku. Biasanya sebelum zuhur atau napa lah. 10 menit, 5 menit, 20 menit nggih. Gitu. Kenapa? Setan nggak pernah tidur karena memang dia semangat untuk menggoda. Sampai dia hadir ketika kalian makan. Fa idza saqatat falyumit maka nabiha min adza. Makanya kalau makanan jatuh ini, makanan yang kita makan jatuh, maka segera bersihkan dari kotoran yang melekat pada makan tersebut dan kemudian makan. Thumma liyakuluha wala yada'ha li syaiton, jangan sampai dia tinggalkan sebagian yang jatuh tadi, nggak diambil, malah diberikan kepada setan. Fa'idha farogho, dan kalau sudah selesai, jangan sampai meninggalkan untuk setan. Fal yal'ak asobi'ahu, diemut. Simbah kalau dahar santan atau gulai tongseng ininya, bibar dahar dijilati mboten, dimuti kelamuti ngoten lho, Mbah. Kelamuti mboten? Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barokah. Karena dia tidak tahu bagian mana keberkahan yang Allah turunkan itu ada. Apakah di makanan yang sudah masuk atau di sisa kecil-kecil dari duduh yang belum diseruput, atau sisa upo, atau bahkan yang jatuh tadi. Karena apa? Supaya kita manusia tidak mendapatkan barokah, dan barokahnya diambil setan. Tujuannya begitu. Maka setan itu hadir di semua aktivitas manusia, sehingga kita jangan leno. Maka ketika mendengar atau mendapatkan perintah Allah yang nomor 6 tadi apa? Hati-hati, mewaspadai dari amalan-amalan yang bisa membatalkan atau merusak. Faktor eksternalnya siapa ini pemicunya? Setan.
Hati-hati, setan itu ingin ngejak tadi supaya amalan yang dikatakan soleh. Amalan soleh itu amalan yang memenuhi dua syarat. Apa? Ikhlas dan ittiba. Hamba yang soleh, hamba yang memenuhi dua kriteria. Hamba yang senantiasa bertauhid dan hamba yang senantiasa dekat dengan sunnah. Itulah hamba yang soleh. Nah, setan nggak ingin merusak orang soleh, nggak ikhlas. Minimal kalau dia ikhlas berarti minimal tidak ittiba, tidak manut tuntunan. Itu, maka hati-hati. Ya, yang ke berapa itu? Keenam ya. 6. Yang terakhir yang ketujuh, as-sabat, kokoh istiqomah sampai akhir dalam menjalankan perintah. Kalau belum disuruh berhenti, jangan berhenti. Itu namanya sabat. Maka kita diperintahkan beribadah, tidak boleh berhenti kecuali kita mendapati apa? Mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah terus kepada Allah sampai kedatangan keyakinan, yaitu kematian, sampai wafat. Maka ini butuh perjuangan, butuh jihad. Maka yang kedua tadi, berjuang di dalam beramal. Beramal itu butuh perjuangan. Karena apa tadi? Amalan itu bagian dari sikap kita dalam ngestoaken dawuh perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 hal tadi. Ini butuh perjuangan. Karena apa? Orang banyak yang punya ilmu neng gak bisa beramal. Banyak orang semangat amal neng tidak ada ilmunya. Maka tiap hari kita diingatkan Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa dimurkai? Punya ilmu nggak diamalkan, punya ilmu nggak bisa ngamal. Orang yang dhal, yang sesat, semangat berkarya nggak ada dasarnya, senang modifikasi, ini nggak ada ilmunya. Nah itu, lah kita berlindung dari dua tipe ini tiap hari. Bahkan dibaca 5 waktu ya, dalam sholat kita baca terus. Ini menunjukkan pentingnya berjuang. Ini yang ketiga, an yujahidaha ala da'wati ilaih, berjuang untuk mendakwahkan ilmu yang dipelajari. Mendakwahkan. Kemudian yang keempat, an yujahidah ala sabri, berjuang di atas kesabaran. Karena kalau sudah beramal, apalagi tadi mendakwahkan, artinya ngeleke, digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mendakwai, menasihati orang lain, pasti akan mendapatkan dua kondisi. Kalau nggak diterima ya ditolak. Diterima saja kadang nanti kondisinya beda-beda, apalagi ditolak. Maka ketika mendapati kondisi begitu harus bersabar. Ketika diterima juga bersabar. Tadi ketika idza jalasta binnas, kalau kita duduk terhadap manusia, kita duduk bersama orang lain, memberikan nasihat kepada mereka, orang akan melihat kondisi kita dan Allah melihat hati kita. Kita harus bersabar dalam menjaga hati. Jangan-jangan niat kita mendakwai orang, mendatangi orang lain karena ada udang di balik batu, ikhlasnya nggak ada. Maka sabar menjaga keikhlasan. Itu kalau diterima. Kalau ditolak, sabar atas gangguan. Ini, maka Allah akan menolong. Ini makanya orang yang di atas sunnah ini Allah akan senantiasa menolongnya.
dari setiap waktu, dari zaman ke zaman, apapun kondisinya, baik kondisi kuat maupun lemah. Ketika lemah, hujah, dalil, bukti kebenaran akan Allah menangkan meskipun sendirian. Tapi kalau sudah memakai pedang, memakai tombak ketika peperangan syar'i di bawah pimpinan kaum muslimin, pemimpin yang resmi, maka kondisinya tidak serta-merta pasti menang. Kemenangan ketika kita berperang itu sesuai dengan kadar berpegang teguh kita, kuat tidaknya pegangan kita terhadap tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya kalau sudah pakai senjata itu bukan senjatanya, mereknya apa, jumlahnya pasukan apa, enggak, teknologi secanggih apa, enggak. Tergantung kekuatan kita dalam berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Itu baru dikatakan nanti Allah akan menangkan. Ada syarat ketentuan di situ. Sudah adzan ya, kita jeda adzan dulu. Silahkan adzan, wallahu alam bishawab. Itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu jihad melawan jiwa. Jihad melawan jiwa ada berapa tingkatan? 4. Dan ini wajib. Karena semuanya berkaitan dengan kesesuaian kita di dalam mempersiapkan diri, di dalam menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita gunakan untuk beribadah. Ini
Kemudian yang kedua, jihadus syaiton. Kita harus berjuang melawan setan. Nah, jihad melawan setan ini martabatan, ada 2 tingkatan. Ya, jihad melawan setan ada 2 tingkatan, Ibu Bapak. Yaitu jihad di dalam menolak segala bentuk syubhat, keraguan-raguan tentang iman dan tauhid. Yang kedua, berjuang di dalam mencegah jiwa untuk terjerumus di dalam kerusakan syahwat. Yang kedua ini berjuang dalam rangka untuk mencegah agar jiwa kita tidak terjerumus dalam kerusakan apa? Syahwat. Maka jihad melawan setan yang pertama tadi untuk mencegah dari terjerumus dalam syubhat-syubhat ini dibangun di atas keyakinan, ilmu yang pasti. Dan syahwat ini dikekang, ditahan dengan cara kita menjalankan kesabaran, sabar. Ini, ingat tadi setan hadir dalam setiap keadaan. Ketika sholat apalagi semangat. Semua, maka sampai ada apa? Kalau angop apa yang kita ucapkan? Tahu atau tempe? Kalau telo nggak ada. Begini atau begini? Jangan kalau angop tangannya yang dipakai untuk nutup atau dibiarkan bebas. Ketika menguap kita disunahkan untuk apa? Nutup, ditahan supaya setan tidak bisa mentertawakan kita. Ketika jenengan ngomong, wah itu setannya tertawa. Atau yang kedua, ada sebagian ulama yang menyatakan ketika nggak ditutup setan bisa masuk. Ini semuanya dalam rangka ini karena setan mengalir, bergerak melalui aliran darah itu. Maka hati-hati. Ini itu ya jihad melawan setan. Jadi setan berusaha melalui syubhat dan syahwat ini ingin mengganggu keikhlasan kita dan mengganggu kesetiaan kita kepada tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu mengawal, yang lain tuh ngikut. Intinya kalau ini sukses, menjadi temannya di mana? Di tempat yang apinya besar nanti di akhirat. Minimal kalau enggak selamanya ya minimal sudah merasa ditemani. Ini. Maka hati-hati. Maka kepemimpinan agama, kesuksesan agama itu hanya bisa diraih dengan 2 ini. Ya. Makanya dalam surat Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kami jadikan dari mereka kepemimpinan. Kita bisa memimpin kalau kita bisa sabar dan yakin. Makanya butuh proses. Makanya tadi proses menerima perintah Allah ada berapa proses? Berapa proses? 7, ya kan? 7 proses panjang. Dan setan punya level proses goda. Level jaring-jaring setan, jaring-jaring kesesatan juga dibikin banyak. Jaring-jaring syirik. Kemudian jaring-jaring bid'ah.
kemudian jaring-jaring apa? Dosa-dosa besar. Kemudian jaring-jaring dosa-dosa kecil. Kemudian jaring-jaring maksiat. Kemudian jaring-jaring apa lagi? Mengutamakan perkara-perkara yang mubah sampai melewati batas. Banyak. Maka kita harus sabar. Kemudian yang berikutnya, jihadul kufar wal munafikin. Jihad melawan orang kafir dan munafik ini dengan 4 tingkatan. Dengan hati, lisan, harta, jiwa. Dan jihadul kufar secara khusus itu dengan tangan, dengan kekuatan bersama pemimpin resmi tentunya ya. Ada izin resmi. Adapun jihadul munafikin dengan lisan, dalil, keterangan, irsyad. Kemudian yang terakhir jihadu arbab bidzulmi. Jihad melawan orang-orang yang sewenang-wenang di atas kemungkaran, di atas kebid'ahan misalnya. Ini dengan 3 tingkatan, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Sehingga ada 13 totalnya, 13 jenis jihad yang harus kita lakukan. Banyak. Makanya kalau jenengan titik dari kandungan sampai neraka atau surga, ada berapa tempat yang harus kita lewati? Ada berapa? Dihitung. Sudah pernah ngitung tempat nanti persinggahan kita dari dunia sampai ke akhirat nanti? Sampai ke surga atau ke neraka? Ya mudah-mudahan kita ketemu di surga nggih. Ada berapa coba dihitung? 12 atau 13? Coba dihitung. Habis dunia apa? Kubur, habis kubur. Mahsyar, dihitung sisanya, coba jumlahnya berapa? Panjang perjalanan kita, ibu bapak. Maka harus berjuang di dunia. Ini ya. Nah, maka kita harus semangat dalam menuntut ilmu dan harus memperbaiki dengan cara mempelajari tauhid. Kembali ke tauhid, kembali kepada Allah. Kita mengenal nama-nama dan sifatnya, kemudian kita akan mengagungkan dalam segala keadaan. Ketika setan hadir membersama kita, supaya apa? Kita ini menghinakan diri, merendahkan diri kita dengan cara melakukan maksiat. Sementara kita diperintahkan oleh Allah agar kita mengagungkan Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Agar kita mengagungkan Allah. Tapi itu akan dirusak oleh setan, supaya pengagungan kita itu hanya sini. Lisannya ngagungkan, tetapi hatinya apa? Tidak ada kalau bisa. Ya ini nggak bisa ya separuh lah, 1/4. Makanya orang yang sholat ganjarannya itu ada yang mendapatkan 1/4, 1/6, separuh. Sholat itu sebenarnya pengagungan kita setelah tauhid. Tapi ternyata orang yang sholat, kata Rasulullah, ganjarannya macam-macam. Ada yang 1/4, setengah, lotong, gitu. Lotong. Kenapa? Karena berkaitan dengan tadi pengagungan kita terhadap perintah Allah melalui kesesuaian dengan sunnah, kekhusyuan hati kita. Ya itu berat memang. Ya itulah memang. Karena kita punya emas. Makanya setan itu ibarat di kehidupan manusia itu perampok. Setan itu apa? Perampok. Lah kitanya dan iman itu rumah dan di dalamnya ada emas. Kita ini rumah, dalam hati kita itu ada apanya? Emas mutiaranya. Maka setiap hari dia berusaha nyinggahi, menyatroni rumah kita. Sekarang jenengan ikhlas diambil dengan cuma-cuma atau dijaga? Kalau yang cerdas tentu dijaga, maneman. Rampok nih iso dilawan.
Makanya itu tadi kita jelaskan perjuangan tadi panjang. Maka harus kita kenali. Nah, mengenal dan mencari kekuatan tercepat yaitu dengan kembali kepada Allah, belajar tauhid. Nah, kita belajar tauhid lagi nggih. Makanya kita insyaallah kita akan mempelajari tauhid kembali. Ya, dengan kitab yang lain insyaallah kita pakai kitab tauhid. Ya, kalau nanti jenengan ada terjemahannya itu tidak apa-apa, silahkan. Atau memakai yang saya share tadi juga boleh. Saya memakai itu penjelasannya nanti. Itu saja nggih untuk mukadimah insyaallah nggih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kesalahan kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang saleh, yang diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.